sekali kekudusan berkaitan erat hubungannya dengan yang namanya sebuah altar. Bahkan mungkin ada banyak orang-orang di luar sana memiliki statement, orang-orang yang melayani di atas altar atau di atas mimbar itu orang-orang yang harus hidup kudus. Nah, berbicara tentang kekudusan atau sesuatu yang bersifat suci ataupun murni, kita sesungguhnya harus memiliki pengertian yang benar mengenai tentang kekudusan itu. Dan ya, bahkan Ibrani 12 ayat 14 katakan orang yang tidak kudus tidak akan dapat melihat Allah, seperti itu. Jadi berbicara tentang kekudusan ini yaitu bagaimana cara kita untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan, berfokus kepada karakter Tuhan itu sendiri, bukan lebih kepada peraturannya. Bagaimana cara untuk kita menghormati Tuhan, bagaimana cara untuk kita ketika tinggal di dalam Tuhan, maka pikiran kita diperbaharui, hidup kita diperbaharui. Jadi bukan tunggu kita harus betul-betul suci atau kudus dulu baru kita mau melayani Tuhan. Itu adalah yang salah. Sesungguhnya kita harus memahami Ibrani 12 ayat 14 yang mengatakan sesungguhnya orang yang tidak hidup di dalam kekudusan maka dia tidak dapat melihat Allah. Kontekstual dalam kekudusan ini berkaitan erat juga dengan yang namanya sebuah pelayanan. Tanpa kita sadari mungkin atau mungkin dengan sadar kita, ketika kita melayani Tuhan di sebuah pelayanan gereja, dengan secara tidak langsung kita sedang mempertontonkan, kita sedang menceritakan gambaran karakter bahkan kepribadian dari sisi Allah yang kita sembah itu. Maka kenapa kita dituntut untuk hidup di dalam kekudusan? Agar kita dapat mengenal karakter Allah, agar kita dapat mengenal kepribadian daripada Allah yang kita sembah, sehingga di saat kita melayani Tuhan, kita akan dapat menceritakan tentang sisi Allah yang sesungguhnya kita sembah itu kepada jemaat yang mungkin datang beribadah ke rumah Tuhan, seperti itu. Jadi omong kosongnya ketika kita bilang kekudusan, tetapi sesungguhnya kita tidak memaknai arti kekudusan itu sendiri. Bahkan sering sekali aku ketemu dengan teman-teman di luar sana yang ingin terjun ke dalam sebuah pelayanan, namun dua hal yang menjadi alasan mereka untuk ragu. Yang pertama, tidak siap untuk hidup di dalam kekudusan, dan yang kedua, tunggu kudus dulu baru mau melayani Tuhan. Nah, berbicara tunggu kudus dulu, sesungguhnya Tuhan gak pernah bilang bahwa tunggu kamu benar-benar perfect, tunggu kamu benar-benar kudus, baru kamu layak untuk datang ke hadapanku melayani dia. Pernah nggak kita menyadari terkadang di tengah-tengah pelayanan kita, di tengah-tengah proses yang sedang kita lalui saat kita hidup di dalam Tuhan, menyerahkan hidup kita di dalam Tuhan, melakukan panggilannya, di situ Tuhan membentuk karakter kita, di situ Tuhan membentuk kepribadian kita, di situ Tuhan membawa kita untuk hidup di dalam sebuah kekudusan itu sendiri. Jadi bukan berarti ketika kita tunggu perfect dulu baru kita layak untuk melayani Tuhan. Terkadang saat kita melibatkan diri, mengambil sebuah keputusan untuk mau melayani Tuhan, maka disitulah Tuhan akan memperbaharui karakter kita, seperti itu, memperbaharui kehidupan setiap kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah, mau nggak kayak gitu? Karena ketika kita mau untuk dibentuk, bahkan diproses oleh Tuhan, maka seiring waktu berjalan di tengah-tengah panggilannya, maka kita akan diperbaharui oleh Tuhan itu sendiri. Jadi jangan heran ketika kita melihat banyak sekali anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam sebuah pelayanan tapi masih mau clubbing, terlibat di dalam sebuah pelayanan tapi masih hidup tidak benar. Dan satu hal juga yang menjadi sebuah pembelajaran bagi setiap kita, bahkan untuk saya pribadi, sesungguhnya penghakiman milik Allah, bukan milik kita, dan bagian kita hanya dapat mendoakan orang yang kita tahu seperti itu. Namun sering sekali akar terbesar daripada permasalahan itu yaitu ketika seseorang itu tidak mau diproses dan tidak mau dibentuk. Jadi buat teman-teman di luar sana yang mau diproses, yang mau dibentuk, mungkin proses itu sulit, sakit, tidak mengenakan hati. Namun percayalah, buah daripada proses itu akan menghasilkan buah yang manis untuk dinikmati oleh orang banyak di luar sana. Oke, tetap semangat. God bless you.